Hai, praktikum IPA di SD ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alivia Malika Rahma dengan NIM 8599488004 Pokja UT Jakarta. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, akan tetapi masih bisa diamati langsung menggunakan panca indera. Perkembangan merupakan jangka waktu. Dalam hal ini, perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Perkembangan akan terjadi secara terus-menerus, akan dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Contoh perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan pada kacang hijau adalah peningkatan ukuran dan jumlah sel. Contohnya saat biji kacang hijau berkecambah, akar dan batang menjadi lebih panjang. Perkembangan adalah proses diferensiasi sel menjadi jaringan dan organ yang lebih kompleks. Selanjutnya itu yang diperlukannya ada biji kacang hijau, tempat plastik, tisu, air, dan alat tulis. Setelah semua dipersiapkan, ada kacang hijau, ada gelas kosong, ada juga air, dan juga tak lupa dengan tisu. Setelah itu kita masukkan tisu ke dalam gelas kosong, kita tata agar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu kita masukkan 5-10 kacang hijau ke dalam gelas tersebut, lalu diberi air 1-2 sendok saja. Setelah itu kita tutup kembali dengan tisu agar tidak ada cahaya yang masuk ke dalam gelas tersebut. Pada praktikum kali ini yaitu pertumbuhan perkembangbiakan lalat buah pada buah pepaya. Setelah kita potong-potong buah pepayanya, masukkan ke dalam wadah, lalu kita biarkan sehingga telur-telur lalat itu masuk ke dalam tempatnya. Setelah itu kita tutup menggunakan tisu. Setelah lalat itu masuk dan kita tutup memakai plastik, kita tunggu 1-2 hari hingga lalat itu bertelur dan berkembang biak. Dan seperti inilah hasilnya, lalat sudah berkembang biak di dalam buah pepaya. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu struktur bunga sepatu. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya, ada kaca pembesar, ada juga jarum pentul dan juga bunga sepatu. Tangkai bunga merupakan bagian pendukung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Yang kedua itu ada dasar bunga. Dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena paparan terpaan angin. Dan yang ketiga itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyembuhan. Yang keempat itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga atau scalyx ini adalah bagian terluar dari bunga. Fungsi dari kelopak bunga itu sendiri untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Yang kelima ini ada benang sari, di mana benang sari atau alat kelamin jantan stamen dari benang sari yaitu untuk penyerbukan pada bunga. Benang sari melekat pada tangkai sari dan bagian atas benang. Sari adalah kepala sari. Putik atau alat kelamin betina. Fungsi dari putik ini adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Bagian putik terdiri atas penyerbukan berjalan lancar. Yang ketujuh ada bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan lancar. Terima kasih.